Saya on cam dulu. Oke. Dari Kristen. Iya, Kristen. Oh, suara saya kenapa mantul ya suara saya? Ada 2 perangkat kah di situ? Enggak, cuma satu. Oh, kok bisa mantul ya suara saya? Yaudah. Cuman satu. Saya cuma pakai satu handphone aja. Oke Bang. Anda dari Kristen. Mungkin Anda mau bertanya atau ditanya, silakan. Saya nak mau panjang-panjang Bang. Ustaz, nak mau panjang lebar. Apa tuh? Saya cuma mau tanya aja, itu yang di kitab Al-Quran itu yang selalu dibilang berikanlah kami jalan yang lurus, itu tertuju kepada siapa Pak Ustadz? Boleh dijelaskan? Baik. Oke, saya jelaskan Bang ya. Nah, nih. Itu adalah Quran surah Al-Fatihah di ayat ke-6. Iya. Bentar, saya jelaskan dulu. Nih. Nah, ini ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya ada di bawahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka sesat. Siapa yang diberi nikmat, siapa yang dimurkai, dan siapa yang sesat. Ya Bang ya. Nih, kita lihat di sini ya. Kalaunya dari ya penjelasannya, yang jalan-jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para nabi. Jadi kami meminta tunjukilah ke jalan para nabi gitu. Bukan jalan kepada siapa nih Bang. Nih ya, bentar. Nih, saya bukakan yang lebih rinci. Saya bukakan buat Anda yang lebih rinci. Ya. Nah, Bang. Jadi di sini dikatakan ya. Nih. Ini yang lebih rinci. Saya bukakan buat Anda. Nih. Jalannya yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu ya melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi kalimat berikutnya, bukan jalannya yang mereka dimurkai. Yang dimaksud jalan dimurkai adalah jalan orang Yahudi. Oke? Dan yang dimaksud dengan jalan mereka yang sesat adalah jalan orang-orang Kristen. Jadi, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Maksudnya itu tunjukkanlah ya jalan kami Islam ini seperti para nabi, bukan jalan yang sesat kayak Kristen. Itu maksudnya. Iya, maksudnya Ustaz yang sekian banyak dalil yang Pak Ustaz tunjukkan, yang saya tanyakan di situ, kenapa orang Islam itu berdoa berikanlah kami jalan yang lurus, maksudnya mereka minta kepada siapa gitu loh, dan doa itu tertuju kepada siapa, itu maksud saya Ustaz. Jadi gini Bang, ya Al-Quran itu, Al-Fatihah itu ya adalah firman Allah. Allah mengajarkan agar manusia itu ya meminta kepada Allah dengan kalimat tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta tunjuknya kepada siapa? Kepada Allah yang mengajarkan tadi. Ya jalannya seperti apa kan udah saya jelaskan tadi. Jadi yang dimaksud tunjukilah kami jalan yang lurus, meminta kepada siapa? Kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu Bang. Karena ayat-ayat sebelumnya nih ya, ayat-ayat sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Tuh. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Kepada siapa Ustaz, kami menyembah? Ya kepada Allah. Gitu. aku boleh bertanya nggak sebentar? Silakan. Banyak nanya nggak apa-apa, Bang. Eh, maksudnya itu ketika Pak Ustadz itu kan sekian lama menjadi, maaf ya sebelumnya saya cuma bertanya doang. Sekian lama Pak Ustadz menjadi seorang Muslim, apakah Pak Ustadz meminta jalan yang lurus? Apakah Pak Ustadz udah diberi pertanda kepada Tuhan bahwa Pak Ustadz udah pernah melihat jalan yang lurus itu seperti bagaimana gitu? Baik. Nah, ini bagus juga pertanyaannya. Jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Quran surah Al-An'am ayat 153. Saya bukakan lagi ya sama Anda. Jalan yang lurus itu seperti apa? Nih. Bentar. Pernahkah saya melihat jalan yang lurus? Dan dapatkah ya saya ini memastikan di jalan yang lurus, kan gitu. Nih ya. Bentar. Jalan yang lurus itu seperti apa sih? Nih. Nih. Saya buka dan baca ayatnya dulu, Bang ya. Iya Bang. Iya Pak Ustadz. Nih. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nih. Dan ya sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Siapa yang bertakwa? Nih, Quran surah Ali Imran ayat 102. Jadi jalan yang lurus ya Bang ya. Nih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa ya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi jalan yang lurus itu adalah Islam. Gitu. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus ya, ditetapkannya, saya meminta doa kepada Tuhan gitu, ditetapkan saya dalam Islam. Itu maksudnya. Tidak ada jalan di luar agama Islam yang lurus. Kok beda ya Pak Ustadz? Apa bedanya? Kok tadi yang sebelumnya Pak Ustadz kasih ke saya ada yang dibilang itu apa namanya, sesat, terus ada yang satu lagi. Iya. Terus maksudnya gini Bang, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan yang bukan di luar Islam. Itu intinya kayak gitu. Oh gitu. Iya, jalan yang bukan di luar Islam, yaitu jalan ditetapkannya saya Islam sampai saya mati. Itu maksudnya jalan yang lurus. Terus apakah intinya bukan jadi Yahudi, bukan jadi Kristen. Tapi jalan yang lurus itu adalah Islam. Jadi kami meminta kepada Tuhan agar kami minta tunjukkan dalam hidup kami ya sampai mati nanti tetap berada dalam agama Islam. Itu maksudnya. Gini, aku itu bingung loh Pak Ustadz. Maksudnya mereka itu berdoa minta jalan yang lurus. Maksudnya doa itu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad atau Allah. Kepada Allah atau gimana ya? Saya kurang ngerti. Kepada Allah. Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni wa yuhibbukumullah. Ya, di situ katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah jalanku. Kayak gitu. Jadi meminta jalan yang lurus tuh kepada Tuhan semesta alam. Nabi Muhammad aja tadi minta kepada Allah untuk jalan yang lurus. Nabi, apalagi kami.
Nah, Oh Anda mau tahu gitu. nggak, Bang? Anda mau tahu Iya, nggak? Ya, Yesus kan ada berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Betul nggak? Yohanes 14 iya, nomor iya, nomor iya, 6 kan gitu. Tahu nggak jalan yang iya. lurus dimaksud oleh Yesus? Nggak tahu Ada Pak di Quran Ustadz. saya loh. Ah, Ada di Quran masa sih? saya. Lah, nggak percaya nih jalan yang lurus menurut Yesus ya. Yesus. Biar Anda tahu nih. Quran surah Maryam ayat 36. Ya. Kata Yesus, jalan yang lurus seperti apa? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Tuh, kami nyebutnya Isa ya, atau Yesus. Yesus atau Nabi Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi menurut Yesus, jalan yang lurus itu beragama Islam, menyembah Allah. Tapi Oh, tapi kan makanya tapi kan tapi kan mm-mm. Pak Ustadz tapi kan Pak Ustadz tidak ada apa tidak ada tertulis bahwa orang Islam harus menyembah Allah. Ada Quran surah Yasin ayat 61. Wa ani'buduni, dan menyembah Allah. Hadza siratum mustaqim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim tuh. Dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Ayatnya Kalau aku cuma surah Yasin. Lengkap, kalau kami itu lengkap dalam agama. kalau kalau aku sih Pak Ustadz cuman berpegang kepada Yohanes 1 ayat 1 sih. Oh, itu bukan ajaran Yesus. Ih, dari mana Pak Ustadz tahu kalau itu bukan ajaran Yesus Pak Ustadz? Karena Yohanes 1 pasal 1 itu dituliskan dari pagan, dari penyembahan dewa-dewa. Bisa kak Itu Pak Ustadz tunjukkan kak Pak Ustadz tunjukkan dalilnya bahwa kalau itu bukan dari Yesus. Ya, nih ya. Aku juga baru tahu kalau Pak Ustadz ngomong itu bukan dari Yesus. Ya. Nanti Anda bisa buka ya. Bukan dari Yesus. Nih kan yang Anda maksud. Enggak kelihatan pada Pak Ustadz. Mulanya adalah firman. Betul nggak? Kelihatan nggak? Iya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Dan Allah. firman itu adalah firman Allah. itu adalah Allah. Sering dikaitkan dengan logos filsafat Yunani pagan. Udah dibilang kan bukan ajaran Yesus. Ya itu kan nih kalau ajaran Yesus Bang, nih biar Anda tahu ya. Kalau di kitab Anda nanti download Alkitab Anda ya. Ini ajaran Yesus ya. Nih. Nah, dia kalau di aplikasi ya, ajaran Yesus itu tintanya warna merah, tulisannya warna merah, dituliskan ajaran Yesus. Nah, ini ajaran Yesus nih. Ya, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ajaran yang betul itu, kata Yesus, adalah menyembah Tuhannya Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah utusan. Coba kamu lihat Yohanes 1 pasal 1 tadi nih ya. Merah nggak tulisannya? Nih. Hitam. Bukan ajaran Yesus kalau hitam. Makanya Anda harus tahu kitab Anda. Tapi kan ini adalah pagan dari pagan Yunani. Pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan theos. Tapi mereka kan satu Pak Ustadz. Apanya? Yesus dan Bapa adalah dua.
Enggak, satu. Menurut Pak Ustadz Yesus dua, yang tapi menurut ngomong saya dia satu. dua. Makanya Enggak, Pak kau itu Ustadz. bukan pengikut Yesus. Ajaran Yesus, dia dan Tuhannya itu adalah dua. Dia adalah Loh, gini. hamba Loh, Tuhan. gini. Sekarang Pak Ustadz ngomong saya bukan pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Nah, gini, saya kasih balik. Saya mau bertanya. Nah, terus kalau Pak Ustadz bilang saya bukan pengikut Yesus, sekarang Pak Ustadz pengikut siapa? Pengikut Nabi Muhammad atau pengikut siapa? Iya, saya pengikut Nabi Muhammad. Bangga saya. Oh. Iya, tapi kan dalam konteks tadi Pak Ustadz jelaskan, Pak Ustadz berdoa bukan kepada Muhammad, kepada Tuhan. Berarti Pak Ustadz punya Tuhan dua dong. Lah iya, berarti kalaunya saya mengikuti Nabi Muhammad, artinya mengikuti ajaran Tuhan. Bukan berarti saya berdoa dua. Sama kayak gitu ya. Kalau kamu mengikuti Yesus, maka kamu akan disebut mengikuti Tuhannya Yesus. Bukan menuhankan Yesus, tapi mengikuti Tuhannya Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Ustadz, Nabi Muhammad utusan atau bukan? Utusan. Utusan dari siapa? Utusan dari Tuhan semesta alam, Allah. Dari Tuhannya Yesus. Dari mana Tuhan itu Pak Ustadz? Iya. Nabi Muhammad jadi Tuhan itu ya. Tuhannya Yesus itu pernah mengutus Nabi Musa, pernah mengutus Yesus, Pak Ustadz, pernah mengutus Nabi Muhammad. Pak Ustadz, bentar dulu. Jadi biar Anda paham gitu bahwa Tuhan itu cuma satu, bukan sama Ustadz, gitu. Aku berbicara bentar dulu, biar Anda paham. Yesus. Ya tahu, biar Anda paham Yesus. Gini, bahwa Tuhan itu satu Tuhannya para nabi, bukan sama. Jadi Tuhannya Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya Yesus. Dan Tuhannya Nabi Musa, itu yang saya maksud. Nah, terus bagaimana? Terus bagaimana dengan waktu Yesus berkata, sebelum Musa ada, aku sudah ada lebih dulu. Nah, menurut Pak Ustadz gimana itu? Itu kan perkataan Yesus. Ya tahu saya. Kenapa? Iya. Ya iya. Kenapa? Ada juga di kitab Anda itu kata Salomo, sebelum Yesus ada, dia udah ada. Ya, ayo bayangkan waktu Tuhan menciptakan langit baru digariskan. Bentar, Yesus belum diciptakan Tuhan, Salomo udah duluan. Kata Salomo, waktu Tuhan menggariskan langit, dia udah ada. Yesus belum ada. Nah, sekarang saya bertanya, kalau Pak Ustadz ngomong seperti itu, terus Musa sama Nabi Muhammad siapa lebih dulu ada? Musa dengan Nabi Muhammad secara zaman di dunia ya jelas Nabi Musa. Nah, terus kenapa Musa dengan Yesus aja secara zaman ya jelas duluan Nabi Musa daripada Yesus. Iya, tapi kalau di kitab kami, kalau di kitab kami itu Yesus berfirman bahwa sebelum Musa ada, aku sudah ada. Dan sebelum Musa Abraham ada, kali. Iya, Yesus bilang sebelum dia ada, aku sudah ada lebih dulu. Oh iya, Salomo juga ngomong kayak gitu masalahnya. Waktu langit digariskan. Dan mereka mengakui itu Pak Ustadz. Gini, para bapak-bapak gereja itu mengakui. Oh, bapak gereja gini ya. Sebelum ya Yesus diciptakan, kata Salomo dia udah ada. Macam mana? Iya. Itu kata kitabmu juga. Sebelum Yesus nongol, Salomo udah nongol. Ya, nah itu kan berarti kan aku juga kan percaya sama kitab saya. Kalau kamu mengeluh-elukan Yesus seperti itu karena dia lebih duluan dari Abraham, lalu kau tuhankan, ya tuhankan Salomo kalau kayak gitu. Ngapain kau tuhankan Yesus? Karena Salomo lebih dulu ada daripada Yesus. Masa? Dari mana Pak Ustadz? Ada buktinya nggak? Nih, ada buktinya atau kagak katanya? Iya kan, kalau kita ngomong itu kan punya bukti juga Pak Ustadz. Ya iya, makanya nih dari tadi saya bukakan kitabmu ya. Gampang. Nih apa kata Salomo? Nih ya. Kamu nanti buka Amsal 8 nih ya.
Kitabmu Amsal 8 tentang Salomo. Oke. Kata Salomo seperti apa nih? Nih di ayat 23-nya. Kata Salomo, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, kata Salomo. Yesus pun belum ada. Salomo udah lahir. Sebelum ada sumber-sumber syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu pada bukit lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, aku debu dataran yang pertama, kata Salomo. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Yesus belum nongol. Apakah Pak? Jadi Tapi kan di situ jadi kan, kalau kamu mau tapi kan di situ Pak Ustadz, menuhankan, tapi kan di situ kan ya Pak Ustadz tidak dijelaskan bahwa dia lahir pada tahun berapa gitu kan? Kan nggak lah dicatat. ngapa? Salomo itu dia lahir bukan di dunia. Waktu Tuhan lagi menciptakan langit, Salomo udah ada dia. Nggak, kok Bukan nggak, masalah di dunia. kok nggak masuk di logika saya ya? Ya makanya sebelum bumi ini ada, kata Salomo, aku udah ada. Kan yang kan penciptanya kan Tuhan Yesus, bukan Salomo. Loh, dari mana Yesus itu pencipta? Nggak ada ayatnya. Yesus itu diciptakan. Masa nggak ada? Coba Pak Ustadz bacakan Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 lagi. Bentar nih, ayat-ayat kamu nih Iya, saya di kasih situ biar kan, kamu tahu iya gitu. iya Pak Ustadz, di situ kan jelas Kejadian 1 dari penciptaan manusia baru. Nih. Kau baca kitab kamu nanti ya, Kolose 1 nomor Ya, 15, oke? bukan itu. Ini keutamaan Kristus. Bukan Nih, itu. Bukan itu. Nih, Coba Pak Ustadz. keutamaan Kristus ya. Coba Pak Ustadz Mari baca kita baca Kejadian dulu. 1 ayat 1. Nih, Di situ jelas dikatakan Tuhan itu pencipta. jadi ya sesuai dengan keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala. Dia apa nih? Yesus tuh di apa? Iya, memang Yesus Dia nggak apa? nggak. Iya Pak Ustadz, memang Yesus nggak kelihatan. Diciptakan. Yesus itu Memang diciptakan, kawan. Yesus itu nggak kelihatan Pak Ustadz, makanya Pak Ustadz baca ya. Kejadian 1 ayat 1. Keutamaan Kristus, Yesus itu diciptakan Tuhan. Tuh. Dari mana? Aku mau lihat. Makanya kau buka nih ya, nih. Kolose 1 ya nomor 15. Judulnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang. Iya, karena dia itu Tuhan yang tidak kelihatan Pak Ustadz. Tuhan yang diciptakan gitu. Bukan. Hah? Tuhan yang diciptakan Yesus itu. Hah? Makanya Pak Ustadz baca Kejadian 1 ayat 1. Jangan Pak Ustadz moto-moto. Makanya kamu jangan cuma tahu ajaran pagan, ajaran pagan terus kamu hanya tahu satu ayat. Pelajari di Kristen itu ya, di kitab kamu itu banyak tentang Yesus. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan dia punya Tuhan banyak. Nggak ada di kitab kami dikatakan ajaran pagan, apalagi filsafat, nggak ada. Nah itu biar kamu tahu gitu. Mau pagan atau filsafat, ya jelas lah, nggak mungkin kalau hanya pendeta jujur bubar Kristen. Nggak ada. Ya coba Pak. Mau kayak gimana ya? Ya coba ya. Makanya ya, kan kosakatanya, nih ya kosakatanya ya. Yohanes 1 pasal 1 yang kamu kasih, ini kosakatanya en arche en hologos. Kayak gitu dia. Pada mulanya adalah logos. Nggak ada pada mulanya adalah Allah tuh nggak ada. Ya tadi kan kita kan Pak Ustadz kan bahas tadi makanya kok nggak usah ngeyel gitu. Saya lebih tahu kitabmu masalahnya. Pak Ustadz tadi saya suruh buka Kejadian 1 ayat 1, Pak Ustadz nggak mau buka. Lah, tadi kan sudah buka. Pak Ustadz tadi buka ayat kitab Kolose gimana? Nah,
Kan pada mulanya Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu yang kamu mau. Iya. Nih. Iya. Nih, Jadi kan di situ semua jelas. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan hewan-hewan, pohon-pohon, burung-burung dan lain sebagainya. Jadi nih. jelas tuh di situ. Apalagi yang kamu harus mau saya. nih. Jadi kami percaya bahwa Tuhan kami itu yang menciptakan segala yang ada di dalam bumi Allah ini. menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya jelas. Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus mana Yesus? Ya. Yesusnya mana? Belum diciptakan. Yesus itu Pak Ustadz, Yesus itu adalah firman yang diutus oleh Allah. Iya, firman yang diutus, firmannya mana? Belum ya diciptakan itu. lagi Yesus. Ya itu. Kapan? Di sini belum ada firman. Ya itu mereka sama itu. Karena apanya yang sama? Firman dan Bapa itu ini adalah satu. Allah. Mereka nggak bisa dipisahkan. Nih. Allah ini Tuhannya Yesus menciptakan langit dan begitu. Serta isinya. Nggak ada Allah, nggak ada. Kamu nggak percaya bahwa Allah ini Tuhannya Yesus? Mau aku tunjukkan ayatnya? Saya nggak percaya karena mereka satu. Saya cuma percaya mereka satu. Nih kitabmu sendiri nih, ya. Ini kitabmu sendiri yang bilang. Nih. Nanti kau buka, ya. Nah, coba nih. Saya mau lihat mana. Nih. Kau baca. Kisah Para Rasul 3. Nomor 13 Abraham, ya. Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Hambanya yaitu Yesus. Kamu serahkan dan tolak depan Pilatus. Jadi Yesus ini bukan Allah. Itu kan Pak Ustadz yang Pak Ustadz tunjukkan. Itu kan waktu Yesus mau diserahkan ke Pilatus. Di sini bukan masalah penyerahan ke Pilatus, beda cerita. Di sini dijelaskan Ustadz, kitab kamu Paulus menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ini itu penjelasan dari Paulus. Ayat itu Yesus bukanlah Pak Ustadz Allah. Dengar dulu. Pak Ustadz kamu yang dengar gitu. Makanya gantian. Di sini kamu paham nggak? Kamu ceritanya tentang siapa ini? Saya mau tahu. Kisah Para Rasul ini penjelasan dari Paulus bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Tuh. Iya, saya tahu, tapi makanya Pak Ustadz kalau mau kasih ayat baca satu perikop aja, Pak Ustadz, jangan baca setengah-setengah. Kau mau baca 100 perikop tetap di sini. Iya. Tetap khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ada. Gitu. Semuanya seperti apa? Itu tadi Pak Ustadz. Penjelasannya. Dengar, Pak Ustadz, dengar dulu. Ayat tadi itu Pak Ustadz merujuk bahwa Yesus akan diserahkan kepada Pilatus untuk disalibkan atau dihakimi. Bukan cerita tentang Pilatus, bukan. Di sini ya. Di sini nggak ada cerita tentang Yesus mau disalibkan, nggak ada. Ini adalah khotbah Petrus. Oke, paham? Bukan masalah Yesus mau disalibkan. Makanya kau baca, nggak usah ngotot sama saya, gitu. Makanya kau baca nih, ketika Paulus itu menjelaskan siapa itu Yesus. Bukan masalah penyalipan, mereka ngomong. Menjelaskan Yesus itu siapa, gitu. Menjelaskan Yesus itu bukanlah Allah. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Ustadz, kalau bukan disalibkan terus Yesus diserahkan kepada Pilatus saya nggak berbicara masalah penyalipannya. Di sini Paulus menjelaskan ya di khotbah Petrus bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Bukan Allah gimana? Tadi kita kita berbicara tentang dibaca kitabmu. Maka kau baca tadi tapi nggak paham gitu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hamba Allah? Yaitu Yesus.
Yesus yang mana? Yesus yang Allah, diserahkan ke Pilatus. Pak Itulah Ustadz, hamba Allah sama Yesus Allah. itu sama aja Pak Ustadz. Di sini Paulus menjelaskan beda. Petrus menjelaskan beda. Yesus bukan Yesus itu Allah. Yesus itu di ajaran kami itu dia firman, diutus. Pantas. Karena ajaran Yesus bukanlah ajaran Kristen. Memang beda. Karena firman telah menjadi manusia. Beda. Kalaunya Yesus, dia tidak ada ngaku dari firman, nggak ada. Memang beda Nah, tadi ajaran kan- kalian dengan nah, tadi Yesus. Nah tadi kan kita berbicara kan Pak Ustadz, kita berbicara tadi kan tentang penciptaan, gitu kan? Mm-mm. Di kitab kami itu jelas di situ semua segala ciptaan Tuhan Allah lakukan. Nah sekarang saya mau minta dalilnya dari kita Pak Ustadz. Apakah Tuhan Allah Pak Ustadz itu pernah menciptakan langit dan bumi, pernah menciptakan hewan-hewan, pernah menciptakan manusia? Coba tunjukkan di kitab Anda. Baik. Bentar, sebelum saya ke kitab saya ya. Tadi sudah tahu kan Anda Allah itu Tuhannya Yesus, paham? Iya. Oke? Baik. Kalau Yesus bukan Allah dan Allah itu adalah Tuhannya Yesus, Enggak. Anda pertanyakan ke Al-Quran saya sekarang tentang masalah apa? Tentang penciptaan. Apakah Tuhan saya menciptakan? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan langit dan bumi, kan kayak gitu. Iya, dan Banyak segala ayatnya isinya. dan segala isinya. Ya, baik. Quran surah As-Sajdah tuh. Yudabbirul amro minas sama. tunjukin, Pak Ustadz, tunjukin. Udah. Ya. Kalau di kitab kami ada di Kejadian 1 ayat 1 situ semua ada difirmankan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Bentar. Kalau cuma baca teman-teman mereka pasti tuduh saya nggak berdata. Ya. Allah yang Tuhannya Yesus tadi menciptakan langit dan bumi. Ya, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Tuh. Nah, terus. Apalagi yang kamu mau? Makanya saya bilang ini ya. Nih, Enggak, kejadian ya, satu enggak. tadi. Enggak, Pak Nih. Ustadz, enggak gini. Saya mau tanya. Allah ini adalah Tuhannya Yesus. Makanya Antar, saya Pak bilang Ustadz. Allah Saya ini belum bukan selesai. Yesus. Saya belum selesai bertanya Iya, di jangan kitabnya menolak Pak Ustadz. waras. Jangan Bentar. menolak waras. Jangan ngatur-ngatur Tuhan gitu. Coba kembali dulu ke kitabnya Pak Ustadz. Ada yang saya mau tanyakan. Apa? Nah, Apalagi? kok dola? Nih. Nah, yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustadz, yang pertama Tuhannya Pak Apa? Ustadz itu yang pertama kan di situ kan kalau di kitab kami kan itu jelas jelas detailnya dijelaskan di Bible kami jelas dijelaskan bahwa hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, hari kedua Allah menciptakan hewan-hewan, tuh baru matahari dan lain sebagainya. Nah, Yesusnya mana? Saya mau mintanya di situ di kitabnya Yesusnya Pak Ustadz mana? ada nggak? Yesus mana? Kenapa? Yesusnya kapan diciptakan? Yesus itu dalam pemahaman Kristen, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Iya. Ya, coba. Udah dibilang ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, dan dia bersemalam di atas arsy. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Tuh. Tapi kan nggak ada kan di situ, nggak ada kan dijelaskan bahwa dia menciptakan hari pertama itu apa. Quran surah Al-Furqan ya penjelasannya ya, langit dalam 4 masa, terus bumi 2 masa beserta isinya, semuanya include sudah. Jadi Ya Tuhannya udah, Pak Ustadz, tunjukkan Yesus Pak Ustadz, tunjukkan. Makanya Pak Ustadz menciptakan tunjukkan langit lah, dan bumi tunjukin lah. itu sudah dicantumkan dalam Quran dalam 6 masa beserta isinya. Ya, Nggak perlu lagi dirincikan kalau pada dikatakan hari seperti pertama.
Pak Ustadz, Katanya pada kalau hari dikatakan pertama dia menciptakan langit dan bumi. Kapan dia menciptakan matahari? ya itu Kapan dia jelas, menciptakan surga? ya itu jelas. Coba kitabmu nih nggak jelas. Ya, nih, ya. Pak Ustadz itu yang nggak jelas, bukan kitab kami. Nih. Kau baca, coba ya, nih. Ya, kitabmu nih nggak jelas. Alam ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Oke? Bumi belum Bumi berbentuk. belum berbentuk dan kosong, gelap Iya. gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke? Iya. Ayat Ah, 3. terus berfirmanlah Allah, jadilah Jadilah terang. terang. Mana mataharinya mana? Jadilah terang. Lalu apa? Jadilah terang, apa? lalu terang itu jadi. Mana mataharinya? Kapan diciptakan? Kapan dia menciptakan mataharinya Pak mana? Ustadz. Ini Kok tiba-tiba nggak perlu ada terangnya doang, mataharinya Terang nggak itu ada. kan Mana matahari mataharinya? Terang itu matahari juga, mana mataharinya? Makanya ku bilang aneh kitabmu. Udah nggak ada matahari, tiba-tiba ada terang. Kitabnya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kitabnya Pak Ustadz yang aneh. Bukan kitab saya. Lalu katanya dia melihat terang itu baik. Matahari belum ada, lagi gelap gulita, Ya, coba, menutupi ya. samudra raya. Lalu tiba-tiba jadilah terang. Mana mataharinya? Ya coba saya minta di kitabnya Pak Ustadz kalau ada dijelaskan seperti itu. Cuman ada kan anak masa. Bentar saya tanya Makanya dulu, ya kamu jangan makanya kemana-mana. Masuk akalkah ketika ya terang ini ada, tapi matahari nggak ada? Dari mana terangnya? Gini, saya jelaskan. Hah? Saya jelaskan. Dalam pemahaman Kristen, dalam pemahaman kami orang Kristen, kami percaya kitab Pemahaman ini. Karena kamu di situ, lagi. karena Ini emangnya jelas. kitab siapa? Kamu tahu nggak nih? Kamu tahu nggak Kitab kami. kitab siapa? Kitab kami Kitab sebagai kalian orang mimpi, Kristen. ini kitab Yahudi. Ini kitab Dari mana? Yahudi, perjanjian lama ini. Perjanjian lama tuh kitab Yahudi. Kalian tuh nyolong dari Yahudi. Dari Gimana mana? sih? Dari mana kami nyolong Pak Ustadz? Makanya Dari mana? ku bilang ya, kitab kalian tuh kitab Spanyol, separuh nyolong. Iya, dari mana kami nyolong? Coba Pak Ustadz tunjukkan. Aduh, kau nggak tahu ya perjanjian lama tuh milik Yahudi ini. Iya, saya tahu. Perjanjian Kalau tahu lama itu ngapain kau nanya? Perjanjian lama itu berbicara tentang hukum Taurat orang-orang Yahudi. Bukan. Kejadian 1 pasal 1 tadi itu adalah perjanjian teologis dari Ibrani Tanakh. Perjanjian lama, kitabnya Iya. Yahudi, bukan kitab Iya, Kristen. dalam perjanjian lama itu berbicara tentang hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu apa hubungannya dengan Kristen apa? Ngapain Kenapa? kalian colong kitab orang, apa hubungannya? Dari mana kami colong? Coba jelaskan. Hah? Dari mana kami colong? Kalian apa hubungannya dengan Yahudi apa? Iya, yang saya tanya dari Pak Ustadz tahu dari Bentar, mana kalau makanya kami saya nyolong? tanyakan. Ya, makanya saya tanyakan sama Anda, hubungan dengan Yahudi apa? Kenapa? Hubungan kalian Kristen dengan Yahudi apa gitu? Hubungan kami dengan orang Yahudi. Saya nggak tahu soal itu Pak Ustadz. Tetapi Lalu nggak tahu, lalu kenapa pakai kitabnya? kenapa? Kalau kau nggak tahu ya hubungan Kristen dengan Yahudi apa, nggak tahu, lalu kenapa pakai kitabnya? Itulah namanya nyolong. Nah sekarang saya tanya dari mana? Hubungan nggak ada, keluarga Dari mana? bukan, saudara Pak? bukan, adik Dari mana? kakak bukan, ayah ibu bukan. Lalu Dari apa? mana Pak Ustadz Pakai tahu? kitab orang. Dari mana Pak Ustadz tahu kita nyolong? Lah, hubungan kalian dengan Yahudi apa? Saya tanya Pak Ustadz tanya balik gimana? Lah, makanya saya tanya, kan hubungan kalian Kristen dengan Yahudi apa? Nggak ada hubungannya. Lalu Saya bisa- kalian tiba-tiba ucu-ucu ya pakai kitab Yahudi. Artinya nyolong. Saya bisa jawab Pak Ustadz, saya bisa jawab itu tapi Aduh. saya bisa Alasan jawab apa itu. kalian pakai Yahudi apa? Ya coba Pak Ustadz jelaskan dulu dari mana Pak Nanti Ustadz saya tahu? jelaskan alasan kalian pakai kitab Yahudi itu apa. Gimana saya nanya Pak Ustadz nanya balik nggak nyambung.
Enggak, makanya saya tanya dulu. Hubungan kalian dengan Yahudi itu apa? Gimana saya yang bertanya terus Pak Ustadz nanya balik? Aduh capek tuh. Gimana Anda mau teruskan tanya? Kalau jawaban saya nggak dijawab, makanya gantian nanya. Hubungan kalian dengan Yahudi itu apa? Tadi kan saya udah jelaskan tadi. Apa hubungan kalian? Tadi kan saya udah jelaskan. Iya, apa hubungannya? Hak apa Kristen pakai kitab Yahudi? Apa hubungannya dengan Yahudi? Kenapa? Apa hubungannya dengan Yahudi? Hak apa kalian pakai kitab Yahudi? Kenapa kami pakai kitab orang Yahudi? Iya. Kenapa? Kan itu kan yang di kitab kami itu kan firman Yesus, bukan firman orang Yahudi. Apanya? Yang saya tanya nih, ya, yang saya tanya sama Anda, apa hak Anda, hak Kristen memakai kitab Yahudi? Apa hubungannya kalian dengan Yahudi? Sejak kapan kami mau memakai kitab orang Yahudi? Aduh, perjanjian lama kejadian 1 pasal 1 tadi tuh kitab Yahudi. Kami percaya Pak Ustadz bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah firman Yesus. Itu yang kami percaya, firman Allah. Kau belajar dulu dah kalau kayak gitu. Berarti kamu nggak tahu apa-apa. Jadi kamu perlu tahu perjanjian lama tuh kitab Yahudi. Bahasanya bahasa Ibrani. Terus ya perjanjian baru kitab kalian. Itu berasal dari bahasa Yunani. Makanya kitab kalian tuh kitab Spanyol, separuh nyolong ke kitab Yahudi. Karena kalian itu nggak ada hak untuk pakai kitab orang. Oke. Sekarang saya mau tanya, dari mana Pak? Tanya lagi. Dari mana Pak Ustadz tahu? Dari mana Pak Ustadz tahu kitab kami menyolong dari kitabnya Pak Ustadz? Terus satu lagi Al-Quran sama Bible mana lebih dulu ada, dan itu pada tahun berapa? Gitu. Coba dijelaskan. Al-Quran muncul pada tahun berapa atau Masehi berapa? Terus Bible pada tahun berapa? Supaya daripada kita berdebat-debat lebih panjang, nggak ada gunanya gitu loh. Dari mana saya tahu kalian nyolong ya? Karena kamu saja nggak bisa jawab. Saya tahu di situ. Karena nggak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi. Nggak ada haknya Kristen pakai kitab Yahudi. Kitab agama orang dipakai. Disitulah ketahuannya kalian nyolong. Nggak perlu lagi saya ribet-ribet gitu bikinnya. Orang Israel bukan orang Yahudi, bukan? Iya, kalian kan bukan Yahudi toh. Israel Yahudi bukan? Israel Yahudi. Enggak, saya tanya. Kalian Israel kan bukan Yahudi. Israel tuh Yahudi dari suku Yehuda. Kenapa? Iya. Tetapi kan Israel kan umat pilihannya Allah. Hubungannya dengan kalian apa? Iya. Kau bukan Israel. Disitulah ketahuannya kalian tuh maling gitu loh. Kami bukan maling. Maling. Kalau Anda mengaku bukan maling, apa hubungannya kalian dengan Yahudi? Ya karena kami sebagai Kristen, kami percaya bahwa kami percaya bahwa Israel itu adalah tanah perjanjian, dan kami percaya nggak ada hubungannya. Hanya dengar dulu Pak Ustadz, saya mau jelasin. Gak tahu apa rupanya dia teman-teman. Makanya Pak Ustadz jangan motong-motong. Gimana saya mau jelasin kalau Pak Ustadz motong-motong? Apanya? Kau mau jelaskan apa? Kau mau jelaskan bagaimana saat kau nyuri kitab orang gitu? Pak Ustadz tadi tanya kan, kami orang Kristen ada hubungannya apa dengan orang Yahudi? Ketika saya mau jelasin, Pak Ustadz motong-motong. Kapan selesainya saya jelasin? Ya udah, kenapa kalian nyolong kitab orang coba?
Apa Iya, hubungannya? Apa makanya hak kalian? makanya makanya Pak Kalian Ustadz diam. kalian Kristen Makanya ya, Pak ingat, Ustadz bukan Yahudi. makanya Pak Hmm. Ustadz diam dulu. Makanya Pak Ustadz diam dulu. Biarkan saya bicara supaya saya bisa jelasin yang Pak Ustadz tanyakan itu, gitu loh. Oke, sudah? Nah, jadi kan tadi kan Pak Ustadz tanya, kami orang Kristen ada hubungan apa dengan orang Yahudi Ah. di dalam kitab kami dalam perjanjian lama. Itu kan yang Pak Ustadz pertanyakan. Hmm. Nah, Halo? menurut yang saya pelajari ya Pak Ustadz, saya nggak mau ambil orang-orang lain. Saya nggak mau kasih contoh orang lain. Saya kasih contoh yang apa yang saya dapatkan, apa yang saya belajar, gitu. Apa yang saya dapat, apa yang saya belajar itu Apa yang yang kau pelajari? iya, apa yang saya pelajari itu yang saya akan jelaskan. Nah, jadi kami itu punya keturunan di tiga anaknya Nuh. Siapa? Nah, makanya Pak Ustadz dengar dulu. Mulai mabuk pula nih. Siapa? Sebut. Saya nggak mabuk, Buat apa sih? Kalau saya mabuk, buat apa juga saya naik di roomnya Pak Ustadz? Jelasin. Ayo. Itu kan, makanya kan di tiga anaknya Nuh ini kan Sam, Ham dan Yafet, gitu kan Pak Ustadz. Nah gitu. Terus? Dan mereka kan tiga itu kan pada waktu sebelum banyak yang mati ya di pada zaman itu kan banyak yang mati ya, yang tertinggal itu anak-anaknya Nuh. Kalau saya nggak salah itu ada sekitar Kau 8 datanya orang. di mana? Ya makanya Pak Ngarang Ustadz, aja kau ini, datanya di mana? Kau sebutkan ayatnya. Lalu apa hubungannya dengan Iya. Yahudi? Iya, Muter-muter pasti. kau ini dari tadi. pasti saya akan Kau jelasin muter-muter dari ayatnya. tadi. Lagi panas tuh tidur tuh. Heran saya. Puter aja dari tadi. Tuh ngelak kau. Yang saya tanyakan,